Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com, atau teman-teman yang bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah Anda nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, teman-teman. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Ini bukunya. Kedua buku ini berbeda ya teman-teman, walaupun memang kurang lebih sama tentang sholawat isinya, karena ini seri pertama dan ini seri kedua. Nah, di dalamnya kan ada kisah-kisah keajaiban sholawat. Nah, kisah-kisahnya yang berbeda. Ini kisahnya misalnya ya si A, si B, si C. Ini kisahnya si X, Y, Z. Kurang lebih seperti itu. Tapi kelebihan dari buku yang kedua ini, teman-teman, ada tabel riadohnya tuh, Masya Allah. Dan ada amalan yang aku baca setiap hari dari mulai melek sampai merem lagi, ada di sini. Apa aja sih yang Mbak Mel baca? Kalau habis sholat Mbak Mel baca apa sih? Ada di sini. Jadi kalau mau beli langsung aja klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla tapi yang anti air teman-teman. Masya Allah banget, ngecasnya juga gampang banget nih. Ini tempatnya ya, ini ada warna hitam dan ini ada warna gold. Jadi kita ngecasnya gini nih teman-teman. Sebelumnya ini udah kita isi ya, tapi ini aku belum ngecas lagi sih, udah lumayan lama. Tinggal dimasukin aja seperti ini dan dia langsung otomatis ngecas. Jadi kalau malam pas kita lagi nggak pakai tasbih, kita taruh di sini, dia ngecas jalan tuh. Kelihatan nggak? Ya. Dan ini ada yang warna goldnya nih, warna goldnya seperti ini, cakep banget ya. Tuh, kalau mau beli langsung aja ke mm.official1 Instagramnya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang pengen pakai jilbab samaan kayak aku, ini jilbab instan teman-teman, jilbab instan oval bahan jersey, dan ini anti lecak, cakep banget. Langsung aja klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli samaan ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Ais di Malang. Mbak Ais ini teman-teman udah kenal sholawat, sebenarnya udah lama banget. Jadi yang kenalin sholawat, yang selalu ngingetin Mbak Ais buat sholawatan itu ibu sama neneknya. Sholawatan Neng, sholawatan gitu ya. Enggak Neng, kalau orang Jawa Mbak manggilnya ya, bukan Neng ya. Pokoknya sholawatan Dok gitu mungkin ya, disuruh sholawatan. Tapi Mbak Ais ini masih yang entar sholawat, entar enggak. Belum begitu bener-bener paham gitu, bukan paham, belum begitu bener-bener pengen ngamalin sholawat gitu ya. Sampai pada akhirnya suatu hari Mbak Ais ini kan punya toko teman-teman, kepengen nambah modal buat tokonya. Bingung nih nambah modal gimana ya, mau gadein BPKB aja lah, minta tolong sama temennya, karena temennya ini udah paham banget nih urusan-urusan penggadai-gadaian. Nyerahin lah ke temennya, tolongin ya, aku pengen ini nih gadein BPKB, aku pengen minjem buat nambahin modal toko aku. Oke, sama temennya dibantu. Dan si mbaknya ini nggak tahu ternyata temennya pinjam ke rentenir. Minjemnya cuma 3 juta, gadein BPKB. Tapi dapatnya bukan 3 juta karena dipotong 430.000. Dapatnya cuma 2.570.000 teman-teman. Udah gitu di dalam waktu 1 tahun ya, harus nyicil dalam waktu 12 bulan. Itu per bulannya 430.000. Bayangin berapa totalnya, 5 juta sekian ya teman-teman. Minjemnya 3 juta, dapatnya 2,5 juta sekian. Bayarnya 5 juta, artinya 2 kali lipat bunganya. Ya ampun, nyekek banget ya rentenir bener-bener ya. Nah, kemudian mbaknya
bayar tiap bulan, nyicil per bulan pas 30, tapi di bulan kelima Mbak Ais ini bingung karena macet nih usaha. Itu tuh teman-teman. Jadi hati-hati buat yang pada punya toko, yang pada pengen punya usaha, pengen mencoba jualan, jangan sampai modalnya itu riba. Karena kalau modalnya riba, awalnya doang nih, wah barangnya banyak, stoknya banyak, kita bisa laku, bisa untuk bayar cicilan. Enggak, itu cuman awalnya doang teman-teman, padahal hancur teman-teman ya. Karena ya udah ngerasain sendiri akunya, makanya aku bisa ngomong seperti ini. Aku udah salah, Mbak Ais udah salah, kamu yang udah pada mau mulai usaha, mau minjem modal, jangan ya, jangan sampai salah kayak kita ya teman-teman. Jadi akhirnya mbaknya bingung di bulan kelima karena jualannya juga macet, pembayaran macet. Nah ketika lagi bingung itu di bulan Februari 2023 mbaknya nggak sengaja ketemu channel aku, ketemu YouTube aku dan mulai mendengarkan kisah-kisah sholawat, testimoni-testimoni dari teman-teman, dan ada yang kisahnya mirip sama kisah Mbak Ais katanya. Nah mulailah Mbak Ais baca sholawat. Sajaratun Nukutnya 400, salawat munjiatnya 1000, salawat Jibrilnya 4444, salawat nariyahnya 44 kali, sholat tobat, sholat hajat, sholat duha, tahajud, semuanya dikerjain. Belum lagi baca Waqiah, Yasin, Al-Mulk, baca Ar-Rahman, kemudian baca lagi surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, semuanya dibaca. Saking kepengen banget segera mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah pas lagi ngelamun, biasa kan kalau lagi banyak masalah kita suka ngelamun ya. Mbak Ais lagi ngelamun aja, ya Allah gimana caranya dapat uang buat bayar utang gitu ya. Tiba-tiba kakaknya ngeliat, Ais kenapa? Kok kamu, ini versi bahasa aku aja ya, karena kalau bahasanya Mbak Ais pasti bahasa Jawa nih, Malang ya. Kenapa Mbak Ais, kamu kenapa? Kok ngelamun? Kok kelihatannya sedih? Tadinya Mbak Ais nggak mau cerita, takut dia. Tapi akhirnya beraniin diri buat cerita. Iya aku nih kejebak sama rentenir Mbak. Aku buat modal begini-begini, BPKB aku digadein. Nah kakaknya Mbak Ais marah tuh, tapi abis marah dibantuin. Ya udah, berapa sisa utang kamu? Jadi yang udah dibayarin sama mbaknya kan udah berapa ya? Total utangnya 5 juta, dipotong sama cicilan yang udah masuk bulan kelima. Nah segitulah dibantu sama kakaknya, sekitar 3 jutaan Mbak. Kakaknya Mbak Ais ini ngebayarin atau sekaligus nebus BPKB-nya Mbak Ais. Selesai masalah utang. Memang utangnya bukan utang-utang yang besar ya teman-teman, tapi kan uang segitu juga bikin stres kalau dibiarin. Itu bunganya bertambah, itu yang tadinya awal utangnya 3 juta itu bisa jadi belasan puluhan juta, bakal bisa ratusan loh teman-teman. Karena udah banyak banget nih yang ngalamin orang-orang yang berhubungan sama rentenir jadinya seperti itu. Kemudian ada kisah lagi dari Mbak Ais nih. Jadi pernah Mbak Ais nih nggak punya duit sama sekali. Mbak aku udah bener-bener nggak punya duit banget. Akhirnya Mbak Ais mencoba untuk nyolowatin ATM. Ini mah modal yakin katanya. Punya ATM, pertama dicek dulu saldonya 40.500 saldo ATM-nya. Bener-bener ada saldonya cuma 40.500 rupiah. Mbak Ais sholawatin terus ya, mau sholawat munjiah, sholawat Jibril, sholawat apa dibaca sama mbaknya sambil megangin ATM, berharap ATM-nya keisi. Dan Masya Allah, ketika udah bener-bener butuh, udah bingung nih, nyoba ngecek ATM-nya, pas dibuka ada 400.500 rupiah. Dan coba ditarik, ketika aku coba tarik Mbak 300, beneran alhamdulillah keluar uangnya, Masya Allah. Kemudian ada satu keajaiban lagi dari Mbak Ais teman-teman. Jadi pada saat itu Mbak Ais kepengen banget beli tasbih digital Swarovski. Yang Swarovski, bukan yang ini nih yang anti air. Nah yang Swarovski itu yang seperti ini teman-teman. Cakep banget ya. Nah mbaknya tuh pengen banget yang kayak punya Mbak Mel, belinya di mm.official 1. Tapi uangnya belum cukup teman-teman. Jadi itu padahal lagi diskon Mbak katanya. Dari harga 414.000 jadi 344.000. Cuman ya gimana ya, belum ada duitnya. Nah pas tanggal 15 itu kan udah tanggal 15 bulan Maret ya 2023, pas lagi ada kocokan arisan katanya. Dapatnya 1 juta. Udah berharap banget nih keluar arisan buat beli tasbih, tapi ya qadarullah nggak dapet, karena yang keluar nama orang lain. Tapi Masya Allah kalau emang udah rezeki mah nggak kemana ya. Tahu-tahu yang keluar namanya bilang, aku lagi nggak butuh nih, siapa yang butuh, yang mau duluan pakai nih gitu loh. Jadi tukeran, dan Masya Allah akhirnya si Mbak Aisnya dapat arisannya tukeran sama si orang yang udah dapat itu, dan akhirnya langsung bisa beli tasbih
Ikibla Swarovski yang sama kayak punya Mbak Mel. Masya Allah ya teman-teman, the power of salawat nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau teman-teman kepengen punya sesuatu atau teman-teman lagi dikejar masalah, dikejar utang, udah kita mah larinya ke Allah. Gak usah pikirin orang-orang yang bilang gak boleh tuh ibadah karena dunia, ibadah kok karena punya masalah, ibadah tuh karena Allah. Teman-teman, kalau kita lagi punya masalah, lagi punya keinginan, terus kita gak mintanya sama Allah, terus kita mesti minta ke siapa? Sementara yang bisa menolong hanya Allah, ya nggak? Ya mintanya sama Allah. Dan ingat, ketika kita minta sama Allah, kita bukan mendikte Allah. Karena ada juga ya sebagian orang yang menganggap nggak boleh tuh mendikte Allah. Kepengen kerjaan bagus ya Allah, kerjanya yang begini gini gini. Kepengen jodoh ya Allah yang begini gini gini gini. Kita bukan mendikte. Ingat sekali lagi teman-teman, kita bukan mendikte Allah. Karena kita terlalu yakin pada Allah. Allah yang berkuasa atas segalanya. Allah mampu melakukan apa saja. Ya, karena keyakinan itulah kita minta, berharap sama Allah. Hanya berharap sama Allah. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya berarti yang terbaik bagi Allah buat kita gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kayak kita lagi kepengen ya Allah, pengen banget ya Allah. Contoh yang paling kecil lah, nggak usah minta yang gede-gede. Pengen banget punya tasbih ya Allah yang kayak punya Mbak Mel, yang warnanya pink, yang ada tombol love-nya, yang Swarovski ya Allah. Kepengen banget yang kayak gitu ya Allah. Nggak apa-apa, namanya juga berharap. Yang nggak boleh tuh gini, ya Allah hamba nggak mau tahu, pokoknya hamba mau tasbih yang kayak gini ya Allah. Pokoknya engkau harus kasih hamba ya Allah. Hamba kan udah sholawat, hamba kan udah baca ini, udah sholat ini. Masa engkau nggak mau ngasih ini? Nah itu yang salah teman-teman ya. Jadi teman-teman teruslah berjuang bersholawat, perbanyak sholawat, benerin sholatnya, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kalian dicukupin sama Allah, apa yang menjadi masalah kalian diselesain sama Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ais lancar terus rizkinya, dimudahkan segala urusannya, begitu juga dengan teman-teman. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.